Ada mau cerita tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita mulai yuk. Jadi ceritanya Nabi Nuh alaihissalam ini lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat ya. Nah, Nabi Adam sendiri kan umurnya 1000 tahun. Jadi kurang lebih 10 abad. Nah, Nabi Nuh ini adalah garis keturunan dari Nabi Idris, teman-teman. Jadi bisa dibilang Nabi Idris ini kakek buyutnya ya. Nabi Nuh ini termasuk dari salah satu ulul azmi. Ulul azmi yang kita tahu itu adalah 5 rasulnya Allah. Siapa aja? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Nuh mulai berdakwah diutus oleh Allah itu di usia 50 tahun. Tapi ada beberapa pendapat yang bilang itu diutusnya mulai umur 480 tahun, teman-teman. Nah, Nabi Nuh ini kaumnya sebenarnya adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala loh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, ceritanya dulu sebelum ada Nabi Nuh itu ada 5 orang soleh yang terkenal, yang menyebarkan agamanya Allah juga, yang berdakwah juga. Nah, setelah 5 orang soleh ini wafat ya teman-teman, itu datanglah iblis penghasut para kaumnya ini. Gimana menghasutnya? Menghasutnya gini, gimana kalau kita membuat kenang-kenangan untuk 5 orang soleh ini? Ya kita buatkan saja patung di mana mereka biasa berdakwah dari masing-masing orang soleh ini, teman-teman. Nah, akhirnya para manusia ini membuatlah patung dari masing-masing orang soleh ini, teman-teman. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, tinggal anak turunnya kan, para pendiri patung ini sudah wafat. Lalu iblis datang lagi. Dia bilang, kalian tahu nggak, nenek moyang kalian itu dulunya menyembah patung-patung ini loh. Jadi kalian harus meneruskan tradisi mereka. Oh gitu ya. Akhirnya para manusia inilah yang meneruskan berhala-berhala ini menjadi persembahan. Jadi mereka menyembah berhala ini, teman-teman. Nah, Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun untuk menyadarkan mereka-mereka yang menyembah berhala. Dan selain menyembah berhala, mereka itu juga fanatis sama sesuatu hal yang berbau dengan kekayaan. Jadi yang kaya itu dipuja, yang miskin itu diinjak-injak, seperti itu, teman-teman. Ya, seperti itu memang sudah ada dari dulu ya. Nah, terus selama 190 tahun itu ternyata Nabi Nuh itu udah lelah, teman-teman. Akhirnya Nabi Nuh ini berdoa, ya Allah, turunkanlah azab kepada mereka yang tidak mau beriman kepadamu, karena supaya mereka tidak merusak anak turunnya nanti, supaya tidak sesat anak turunnya. Akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk menanam pohon kurma. Nah, pohon kurma inilah yang akan menjadi bahan untuk membuat kapal. Jadi Nabi Nuh ini disuruh membuat kapal oleh Allah dengan cara menanam pohon kurma itu, teman-teman. Dan tahu nggak, pohon kurma itu ditanamnya di padang pasir loh. Jadi di padang pasir, Nabi Nuh ini adalah orang pertama yang menanam pohon kurma. Setelah bertahun-tahun menanam dan mendapatkan pohonnya ini, mendapatkan kayunya ya maksudnya, akhirnya Nabi Nuh ini membuatlah kapal. Dan bayangin ya, membuat kapal di tengah padang pasir, otomatis pasti kena julid dari orang-orang sekitar. Bisa dibilang orang gila, kemudian diejek, dihina, seperti itu, ditertawai, seperti itu ya teman-teman. Tapi Nabi Nuh ini cuek, karena Nabi Nuh tahu ini adalah perintahnya Allah, seperti itu. Nah, Nabi Nuh ini juga diperintahkan oleh Allah seperti ini, teman-teman. Nanti kalau muncul percikan air di tanur, maka kamu harus membawa sepasang jantan dan betina dari setiap jenis hewan, dan membawa kaummu yang beriman untuk naik ke atas kapal, seperti itu. Nah, tanur ini teman-teman, kalau zaman sekarang itu kita bisa bilang adalah dapur. Jadi tanur itu adalah tempat untuk memasak, tapi dari tanah, teman-teman. Zaman dulu belum ada ya dapur yang versi kita gitu. Nah,
Kemudian suatu saat ketika kapal sudah jadi, kemudian muncullah air di tanur itu tadi teman-teman. Setelah Nabi Nuh melihat itu, kemudian dibawalah setiap jenis hewan sepasang dan membawa kaum yang beriman itu. BTW kaum yang beriman dari Nabi Nuh ini sedikit loh teman-teman. Dari 950 tahun berdakwah itu dituliskan dari beberapa narasumber itu paling sedikit 6 orang dan paling banyak itu 80 orang. Bisa dibayangin ya, 950 tahun berdakwah maksimal 80 orang, itu 1 tahun belum ada itu 1 orang dapat itu. Kayaknya itu berpuluh-puluh tahun, 10 tahun itu baru dapat 1. Ya wajar ya kalau Nabi Nuh itu berdoa untuk diturunkan azab seperti itu. Kita kembali lagi ke ceritanya ya. Jadi setelah naik kapal ini, para pengikutnya dan hewan-hewan ini teman-teman, kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat deras dari langit dan memancarlah air yang deras dari tanur itu tadi sampai menenggelamkan muka bumi. Bisa dibayangkan ya betapa derasnya air yang turun dari langit dan derasnya air yang keluar dari pancaran itu tadi sampai menenggelamkan muka bumi. Nah, ini momen yang sangat memilukan teman-teman. Ceritanya sudah di detik-detik terakhir, anaknya ini yang namanya Kanhan ini kalau pengucapannya salah maaf ya teman-teman. Jadi si Kanhan ini itu dia sedang berpegangan pada sebuah pohon dan ayahnya melihat Nabi Nuh ini, kemudian dipanggil, wahai anakku, cepatlah naik ke atas kapal. Kemudian si anaknya tadi nggak mau, dia bilang, enggak ya, saya mau pergi ke atas gunung yang paling tinggi, karena nggak mungkin kan kalau air ini akan melebihi dari gunung itu. Kemudian Nabi Nuh menjawab, wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang bisa selamat dari murkanya Allah kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Dalam arti di sini adalah orang-orang pengikutnya Nabi Nuh ini ya teman-teman, yang naik kapal ini seperti itu. Nah si anak ini nggak mau naik kapal, akhirnya tenggelamlah dia. Nabi Nuh sangat sedih sekali teman-teman, menangis. Kenapa kok anakku ini tidak bisa dapat hidayah? Ini adalah cerita yang sangat memilukan dan dituliskan dalam Al-Quran teman-teman. Kemudian lanjut ya, setelah ini kapalnya berjalan selama 150 hari berlayar, kemudian Allah memerintahkan supaya badai air ini berhenti. Akhirnya air pun surut dan kapal pun terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi ya teman-teman, ini beberapa narasumber mengatakan bahwa Bukit Judi ini ada di Irak. Nah, setelah kapal ini berhenti terdampar, dibukalah dan dikeluarkanlah hewan-hewan dan para pengikutnya. Mulailah mereka menanami dan beternak seperti sedia kala. Dan tanaman yang pertama ditanam oleh Nabi Nuh adalah pohon kurma. Kemudian ceritanya teman-teman tentang kapal ini ya, itu pertama kali hewan yang masuk adalah burung biok, sementara hewan yang terakhir masuk di kapal ini itu adalah hewan keledai. Nah disinilah si jin, si iblis ini berpegangan di ekornya keledai supaya dia selamat, karena dia tahu kan kalau ini adalah perintahnya Allah seperti itu. Nah kemudian ceritanya ada 3 anak dari Nabi Nuh yang selamat, yang ikut di kapal ini teman-teman, yaitu anaknya pertama adalah Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga adalah Yafid. Lah si Sam ini itu adalah bapak dari orang Arab nantinya, orang Arab Saudi dan tinggal di Mekah seperti itu teman-teman. Sementara Ham ini adalah bapak dari orang negro, orang berkulit hitam, badannya besar. Nah yang Yafid ini teman-teman itu adalah bapak dari orang Romawi, orang Tur, atau yang
biasa kita bilang adalah orang Eropa, seperti itu ya teman-teman ceritanya. Jadi dari sinilah setelah kapalnya terdampar, terus kemudian mereka berkembang biak, hewan-hewannya berkembang biak, dan menjadi anak turun dari Nabi Nuh ini menjadi kita-kita yang sekarang ini teman-teman. Seperti itu ceritanya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh ini adalah tidak ada satupun yang bisa selamat dari murkanya Allah kecuali memang sudah dirahmati Allah. Adalah siapa aja? Orang-orang yang beriman kepada Allah pastinya, seperti itu. Jadi kita harus tetap di jalannya Allah ya teman-teman, harus menjalankan perintahnya, tetap beriman kepada Allah, karena nggak mungkin kita selamat dari murkanya Allah teman-teman. Seperti contohnya kaum yang sesat itu tadi akhirnya tenggelam di muka bumi ini, seperti itu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Gimana? Sudah tahu? Sudah ingat ceritanya dari Nabi Nuh ini? Teman-teman yang lupa sekarang sudah ingat kan ya? Oke, sekarang selesai sampai di sini ceritanya. Kita ketemu di cerita Nabi berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.